Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 11. Demikianlah dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup setiap orang percaya itu adalah hidup yang menghamba. Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya yang telah diperhamba awalnya oleh dosa, diperhamba oleh pelanggaran, diperhamba oleh si iblis. Maka Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Allah diserahkan kepada dunia ini. Karena mengingat cinta kasih Allah yang merelakan anak tunggalnya, ia serahkan untuk jalan pendamaian. Maka kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan orang-orang yang telah ditebus, yang oleh darah Kristus sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah. Maka di sini tidak ada di antara kita yang bisa meninggikan dirinya di hadapan Allah. Karena kita terpanggil untuk menjadi seorang hamba yang adalah merendahkan diri, yang adalah untuk melayani. Maka hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup sebagai orang-orang yang mau melayani. Karena pelayan itu adalah hidup yang merendah. Bagaimana sikap hidup kita harus bercermin kepada sikap Allah yang telah memperlihatkan dari pribadi Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus yang adalah anak yang penuh dengan kemuliaan dipersembahkan kepada dunia, terlahir dari kemiskinan, terlahir dari ketidakberadaan, bahkan dihina, ditolak, dan bahkan sampai dengan adanya niat atau rencana pembunuhan. Semuanya itu terjadi untuk mengingatkan kita sebagai orang percaya supaya kita hidup tidaklah menyombongkan diri, tidaklah mengandalkan apa yang ada pada kita. Kalaupun kita diberikan hikmat kepintaran, maka pakailah kepintaran itu untuk melayani, untuk memberikan kepada orang lain ilmu, pengetahuan, karena kita diberikan oleh Tuhan hikmat berpengetahuan. Demikian juga jika engkau diberikan Tuhan kepercayaan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan lebih daripada saudaramu, maka layanilah saudaramu dengan kemampuanmu, supaya setiap orang dapat merasakan apa yang ada pada kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, diingatkan kita melalui firman Tuhan ini, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang menganggap dirinya lebih pintar, lebih pandai, lebih hebat, dan lebih baik dari yang lain, maka lihatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka kita akan dipermalukan oleh Allah melalui orang-orang yang tidak pernah dianggap. Maka pakailah cara hidupmu dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Maka kamu harus menjadi orang-orang yang bermanfaat, memiliki kehidupan yang berarti untuk orang lain, karena Tuhan menginginkan kita hidup sebagai orang yang berarti bagi banyak orang. Maka jadilah orang-orang yang percaya, yang mampu melayani, yang mampu merendah, yang mampu menjadi terendah di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka disitulah kita akan
mendapatkan penghormatan, mendapatkan kemuliaan. Karena Allah yang mulia itu menyatakan dirinya dari tempat yang terendah. Maka kita juga sebagai orang percaya, janganlah kita gila jabatan, janganlah kita gila kuasa, janganlah kita mengharapkan pujian daripada orang lain, tetapi kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan sebagai orang-orang yang sudah diberkati, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sebagai bentuk pernyataan, kita bukan siapa-siapa kalau bukan Allah yang telah memberikan kepada kita penebusan itu, pendamaian itu, sehingga kita bisa sampai dengan hari ini menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Maka firman Tuhan yang mengingatkan kita, siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Lebih bagus engkau terhina di dunia ini, tetapi engkau dipermuliakan Allah di kerajaannya. Karena hidup kita adalah hidup yang menghamba kepada Allah, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal dan begitu kudus. Karena itu persiapkanlah diri kita untuk tetap menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami agar kami tidak menyombongkan diri kami dengan apapun yang telah Engkau percayakan kepada kami. Karena semuanya itu akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Karena kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan yang telah menebus kami, yang telah mengangkat derajat kami dari perhambaan dosa, dari perhambaan si iblis. Engkau telah membayar kami lunas. Karena itu Engkau telah mengangkat kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, menjadi anak-Mu, yang kami bisa memberikan kehidupan kami menghamba hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Agar kami tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kuasa yang bisa membawa kami ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan ajari kami untuk menjalani hidup kami, untuk menjalani iman kami yang seturut dengan kehendak-Mu, yang tetap menjadi orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang mau merendah dengan setiap jabatan kuasa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu, yang berduka Engkau berikan penghiburan dan kekuatan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.